Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Hidayat, asal kelas 12 IPA 1. Sini saya akan berbagi tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa Indonesia di awal kemerdekaan. Sudah kalian ketahui bahwasannya ancaman disintegrasi bangsa Indonesia itu terbagi 3 golongan, yaitu konflik dan pergerakan yang berkaitan dengan ideologi. Yang kedua, konflik dan pergerakan yang berkaitan dengan kepentingan pribadi. Yang ketiga, konflik dan pergerakan yang berkaitan dengan penolakan terhadap sistem pemerintahan Indonesia. Insya Allah, saya akan membahas satu persatu secara singkat dan semoga kalian bisa mengerti apa yang saya ucapkan. Yang pertama, konflik dan pergerakan yang berkaitan dengan ideologi. Sudah kalian ketahui bahwasannya Partai Komunis Indonesia adalah partai yang secara tegas menolak ideologi Pancasila. Mereka ingin ideologi Pancasila diganti dengan ideologi komunis. Awal pergerakan PKI yaitu pada tahun 1948 yang dipimpin oleh Musso. Mereka melakukan pembantaian, pemberontakan, penyiksaan terhadap orang-orang yang menolak didirikannya ideologi komunis. Korban terbanyak di kalangan santri dan ulama. Apa tujuan mereka? Tujuan mereka pastinya ingin mendirikan negara komunis atau mengubah Pancasila ini. Apa upaya pemerintahan Indonesia dalam menumpas PKI Madiun ini, yaitu dengan cara operasi militer, mengerahkan pasukan divisi Siliwangi 1 dan divisi Siliwangi 2 yang dipimpin langsung oleh Kolonel Sungkono dan Gatot Subroto. PKI Madiun sudah diketahui oleh kalian yang dipimpin oleh Musso. Sedangkan DN Aidit dan Letkol Untung itu masih muda. Dan akhirnya Musso dan para petinggi PKI berhasil dibantai oleh operasi militer, berhasil ditangkap. Namun DN Aidit dan Letkol Untung serta PKI muda berhasil melarikan diri ke luar negeri, mungkin ke negara Cina. Selanjutnya yaitu DITI. Latar belakang DITI adalah kecewaan mereka terhadap perjanjian Renville yang menganggap bahwa perjanjian Renville itu adalah menyakiti rakyat Indonesia. Yang kedua, mereka sudah menganggap bahwasannya pemerintah Indonesia ini sudah condong terhadap partai komunis. Maka dari kecewaan mereka tersebut, mereka ingin mendirikan negara syariat Islam, negara Islam, ideologi Islam di Indonesia. Karena mayoritas umat atau masyarakat Indonesia itu Islam. Siapa-siapa tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam DITI ini, yaitu SM Kartosuwirjo, selanjutnya Amir Patah, selanjutnya Kiai Semalanggu, selanjutnya Ibnu Hajar, selanjutnya Kahar Muzakir dan Daud Bahon. Di mana terjadi konflik DITI atau pemberontakan DITI ini terjadi? Daerah-daerah tertentu saja yang terjadi konflik DITI ini. Basisnya yaitu di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Upaya apa yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia untuk menumpas DITI ini? Upaya yang dilakukan oleh pemerintahan adalah operasi militer dan musyawarah terhadap petinggi-petinggi DITI. Selanjutnya, gerakan 30 September PKI. Gerakan ini yaitu terjadi pada tanggal 30 September pada malam hari, yaitu sebuah pengkhianatan terhadap bangsa Indonesia. PKI ini bekerja sama dengan pasukan Pas Pampres pada waktu itu untuk membunuh para jenderal yang tidak setuju terhadap PKI. Jenderal-jenderal tersebut terbunuh, yaitu 6 orang jenderal dan 1 kapten. Siapa yang terbunuh? Jenderal Ahmad Yani, Letjen Suprato, Maijen MT Haryono, Letjen Siswondo Parman, Maijen DI Panjaitan, Maijen Sutoyo, dan Letnan Pierre Andreas Tandean. Kenapa mereka dibunuh? Mereka dibunuh adalah orang-orang yang tidak setuju terhadap dibentuknya Angkatan Kelima Bersenjata Republik Indonesia yang
beranggotanya para petani dan para buruh. Siapa ketua PKI pada masa itu? Ketua PKI pada masa itu yaitu DN Aidit sebagai ketua umum atau presiden, dan Letkal Untung pada waktu itu ditetapkan sebagai panglima atau dalang pembunuhan para jenderal tersebut. Dan mereka dibunuh, dikubur hidup-hidup di lubang buaya. Dalam gerakan 30 PKI ini, siapa yang mengupas PKI ini? Yang mengupas atau memberantas PKI ini dalam-dalamnya yaitu Pak Soeharto. Kenapa Pak Soeharto? Karena Pak Soeharto adalah salah satu petinggi Tentara Nasional Angkatan Darat yang pada waktu itu tidak dibunuh. Apa jabatan beliau? Jabatan beliau sebagai Pangkostrat. Dan kenapa Soeharto tidak dibunuh oleh para petinggi PKI? Karena pada waktu itu para petinggi PKI beranggapan Soeharto tidak akan pengaruh terhadap PKI, tidak menjadi ancaman dirinya. Jadi pemirsa, itulah yang saya sampaikan tentang ancaman disintegrasi bangsa pada awal kemerdekaan. Ini sangat singkat dan semoga kalian bisa memahaminya, dan saya meminta maaf pada kalian jika ada penyampaian yang salah dan penyampaian yang kurang mengerti, mohon dimaafkan, saya masih belajar. Intinya, inti dari pembicaraan saya itu adalah jangan sekali-sekali Anda ingin mengubah konstitusi negara Republik Indonesia atau ideologi Pancasila, karena itu adalah sudah hak paten bangsa Indonesia. Pancasila adalah sudah hak, tidak bisa dirubah, karena Pancasila bisa atau sudah menciptakan kedamaian, kerukunan di perbedaan antara perbedaan bangsa Indonesia itu sudah disatukan dengan adanya Pancasila. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.